wabarakatuh. Nama gue Malka Rizmi Iqbal Syedinal. Biasa teman-teman gue panggilnya Malka. Gue dari jurusan Manajemen Teknologi. Halo, nama aku Vika dari jurusan Accounting atau Akuntansi. Hai, perkenalkan, nama aku Hansa Gustiawan dari jurusan Psychology with Human Resource Development. Perkenalkan, nama aku Nisrina Kasna Alifa dari jurusan Manajemen Teknologi Azman Hasim Business School. Jadi secara garis besar, di accounting ini kita belajar mulai dari proses pencatatan hingga pelaporan segala aktivitas keuangan. Nah, nanti hasil laporannya ini bisa berguna untuk pihak-pihak yang memerlukan seperti investor, manajer, atau pemerintah. Tapi kita nggak cuma belajar pencatatan atau pembukuannya aja, kita juga belajar bagaimana cara menilai dan bagaimana cara pengambilan keputusan. Nah, jurusan Manajemen Teknologi ini sendiri kita mempelajari tentang ekonomi, mikro, makro, keuangan, akuntansi, dan sebagainya. Cuman yang membedakan lebih spesifiknya kita mempelajari tentang IT, yang dimana pelajaran IT ini kita gunakan dan kita kembangkan di dalam sebuah bisnis. Jadi, psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Lalu kenapa di UTM ada HRD-nya? Jadi HRD yang dimaksud di sini bukan berarti kita hanya mempelajari psikologi dari segi organisasi. Namun di UTM kita mempelajari psikologi dari berbagai bidang, mulai dari konseling, klinikal, dan juga organization. Nah, HRD di sini merupakan pelajaran tambahan yang menjadi nilai plus UTM yang berbeda dari univ yang lain. Jadi nanti kita akan mendapatkan major psikologi dengan minor HRD. Jadi manajemen teknologi itu dia lebih ke arah mengatur dan memahami perilaku di dalam organisasi. Jadi memahami karyawan-karyawan di dalam organisasi. Yang kedua adalah bagaimana menjadi leader atau pemimpin di suatu organisasi, kayak belajar leadership gitu. Habis itu ada lagi menyelesaikan masalah yang ada di organisasi. Habis itu juga ada terlibat dalam kewirausahaan dan beradaptasi untuk kebutuhan masyarakat. Rasanya di Indonesia banyak banget ya. Bahkan SMK juga ada jurusan ini kan. Universitas di Indonesia juga kebanyakan juga punya jurusan ini kan. Setahu gue, setelah gue searching ada dua kampus yang memprovide manajemen teknologi. Yang pertama adalah ITS. Nah, ITS setahu gue itu manajemen teknologi hanya ada di S2. Ada lagi di SBM ITB, tapi gue nggak tahu itu di S2-nya juga atau S1-nya ada manajemen teknologi atau tidak. Skill yang lu harus memahami itu adalah bahasa Inggris, karena overall pembelajaran itu bahasa Inggris. Yang kita butuhkan adalah communication skill. Kenapa communication skill sangat penting? Agar kita mampu untuk menyampaikan informasi dan informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Skill mungkin kemampuan berlogika ya. Ini penting banget. Sebenarnya hitungan di jurusan ini tuh kali bagi tambah kurang. Nah, tapi buat nyusun komponen-komponennya ini, kita butuh logika yang kuat gitu. Mungkin ini bisa dilatih dari belajar MTK. Jadi kalau misalnya ada yang suka MTK dulunya, mungkin bisa senang sih di jurusan ini. Banyak pelajaran SMA yang kepake nggak di jurusan ini? Sebenarnya ada yang kepake, itu either itu IPA maupun IPS. Di IPA-nya keluar matematika kayak pecahan, kayak matriks, kayak sin cos itu semua keluar. Cuma itu di semester kedua. Di semester pertama ekonomi yang keluar. Ekonomi itu kayak debit kredit, kayak pinjaman gitu. Lu ngitung itu yang seperti itu yang ada. Sebenarnya kalau untuk psikologi sendiri yang dipakai hanya biologi, sosiologi, dan matematika statistika saja. Ada pelajaran ekonomi itu kepake semua. Kan pas SMA tuh belajar ekonomi kalau nggak salah ya. Ada mikro, makro, sama akuntansi. Terus aku ngerasa nih kalau di tahun pertama nih kayaknya kepake semua deh di materi-materi pelajaran itu. Tapi yang pas kita pelajarin pas SMA itu cuma kayak dasarnya doang. Kita lebih
dalam lagi. Ada perihal yang bisa dipersiapkan nggak sebelum mulai kuliah? Hal yang pertama menurut aku yang harus dipersiapkan yang pastinya mental yang kuat. Karena kita menempuh pendidikan tinggi di luar negeri yang jauh dari orang tua membutuhkan mental yang kuat. Aku pribadi saranin yang penting kalian banyak baca aja. Banyak baca berita Malaysia, terus banyak baca sistem pemerintahan Malaysia itu gimana, masalah ekonomi Malaysia itu seperti apa, solusi kebijakan pemerintah Malaysia itu gimana. Soalnya dari pengalaman aku, dosen itu biasanya kasih study case masalah ekonomi di Malaysia. Siapin ini nih, kalkulator. Ini udah kayak senjatanya anak akuntansi banget sih. Ini bakal terus kepake, bahkan pas ujian kita juga selalu pakai ini. Tapi ujian yang ada hitungannya. Saran aku belinya yang scientific kayak gini ya. Terus di beberapa mata kuliah juga kita ada fungsi-fungsinya yang dari kalkulator scientific ini yang perlu banget sih. Terus pesan aku buat adik-adik yang baru masuk ini, ingat tujuan awal kalian berkuliah di Malaysia ini untuk belajar. Jadi jangan sampai terkecoh dengan hal-hal yang lainnya. Semangat terus, semoga lancar perjalanannya mulai dari masuk UTM sampai lulus juga dari UTM. Jadi rajin-rajin belajarnya. Ikuti terus dan jangan lewatkan acara Gathering Asta. Selamat datang di UTM. Bye-bye!